ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime solo leveling season 3 episode 25, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita solo leveling season 3-nya ke episode 26. Saat dimana ketua asosiasi Hunter Korea terbunuh oleh Frost, dan murkanya Jinwo terhadap mereka yang telah membunuh Gogonhi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya ketua Gogonhi yang terlihat sangat panik saat dirinya melihat kemunculan Frost Monarch yang berada di ruangan kantornya. Bahkan dengan kemunculan Frost Monarch, dirinya tak bisa untuk merasakannya. Hingga di momen tersebut, Gogonhi juga sempat berpikir bahwa dengan melawan Frost Monarch bukanlah musuh yang bisa ia lawan, dan menganggap momen itu adalah sebuah mimpi. Akan tetapi, dengan Frost yang sedang mengeluarkan sihir kekuatan esnya, ia pun memberitahukan kepada Gogonhi bahwa dengan ruangannya sudah terputus kontak dari dunia luar. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Frost langsung saja melancarkan serangan kejutan ke Gogonhi. Gogonhi yang menerima serangan tersebut tentu bisa merasakan kesakitan hingga kepanikan di dalam dirinya. Namun, Frost kembali memberitahukan kepadanya mengenai momen tersebut bukanlah sebuah mimpi melainkan kenyataan. Mendengar hal tersebut, Gogonhi pun mempercayai perkataan dari Frost dan mencoba untuk menganggap dengan momen sekarang adalah sebuah kenyataan. Kemudian, ia menanyakan, "Siapa kau?" Tapi dengan Frost yang sudah memancarkan aura sihir kekuatannya, justru menyuruh Gogonhi untuk menyadarinya sendiri dan mengejek bahwa Gogonhi memang seorang manusia yang bodoh. Mendengar hal tersebut, tentu membuat dirinya merasa kesal. Dan saat Gogonhi akan membuka pembicaraannya, tiba-tiba Frost kembali memancarkan aura sihir kekuatan di depan Gogonhi. Lalu kembali mengejek Gogonhi mengenai dirinya yang tidak suka bermain-main dengan manusia dan menyuruh Gogonhi untuk menunjukkan kekuatan aslinya yang ia anggap sebagai pecahan cahaya yang paling terang. Kemudian menanyakan, "Apa dirimu takut merusak wadahmu? Namun tanpa dirimu, wadahmu itu akan segera mati." Setelah itu, lagi-lagi Frost masih saja untuk memberitahukan Gogonhi. Namun, dengan mengancamnya menggunakan sihir kekuatan yang membuat sebuah bola es yang berada di telapak tangannya. Kalau masih bersembunyi dan menahan diri sudah tidak perlu membuang-buang waktu untuk bicara denganmu. Dan setelah mengatakannya, tiba-tiba Frost langsung saja melancarkan serangannya menggunakan sihir kekuatan bola es yang tadi ia buat. Betapa kuatnya serangan bola es dari Frost tadi, sampai membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Tapi setelah Frost melihat Gogonhi yang masih bisa bertahan dari serangannya tadi, ia pun tentu kembali melancarkan serangan bola esnya. Namun dengan Gogonhi yang kembali berhasil menangkisnya, hanya menggunakan salah satu tangannya dengan sangat mudah dan membuat kaca ruangannya pecah. Ia pun bisa menyadari bahwa apa yang dikatakan Frost memang benar mengenai dengan ruangannya yang sudah benar-benar tersegel olehnya. Dan setelah menyadari hal tersebut, Gogonhi langsung saja mengeluarkan aura kekuatannya sebagai bentuk perlawanannya melawan Frost. Hingga di antara mereka seketika secara bersamaan saling memancarkan aura kekuatannya. Frost dengan aura pancaran warna biru, Gogonhi dengan pancaran aura berwarna kuning. Dan jika disatukan, mungkin akan menjadi warna janda. Tapi sebelum pertarungan mereka akan segera dimulai, Frost lagi-lagi kembali memberitahukan kepada Gogonhi mengenai dirinya yang sudah lama mencari keberadaannya, dan mengenai di antara mereka bertujuh, 2 pecahan sudah ia hancurkan. Sudah kutunggu untuk melihat raut wajah memalukanmu itu. Sekarang bisa kuhancurkan wadahmu tanpa penyesalan. Mendengar hal menyebalkan itu tentu membuat Gogonhi sangat marah. Betapa marahnya hingga menyuruh Frost untuk mencobanya kalau Frost bisa. Dengan Frost yang mendengar itu kembali, ia pun juga kembali memberitahukan bahwa dengan dirinya bisa menguasai wadahnya. Sedangkan Gogonhi hanya sekedar meminjam. Menurutmu apa kau bisa menyentuhku dengan itu? Hingga di momen tersebut, suasana pun mulai memanas setelah Frost mengatakannya. Dan pertarungannya dimulai dengan Frost yang mendahulukan menyerang Gogonhi menggunakan sihir kekuatan esnya yang membentuk sebuah letusan es bertubi-tubi yang membuat Gogonhi tertahan. Namun dengan mudahnya,
Gogonhi lagi-lagi kembali berhasil merusak tahanannya hanya dengan satu pergerakan saja. Kemudian, ia lanjutkan dengan melesat ke arah Frost untuk melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan. Dengan Frost yang berhasil menghindari serangan dari Gogonhi, ia pun mencoba melancarkan serangannya berupa sebuah serangan kemunculan jarum es, sampai membuat Gogonhi sangat dikejutkan. Di sisi Gogonhi yang menyadari serangan dari Frost seperti itu, ia pun kembali mencoba melancarkan serangan pukulannya ke arah muka Frost. Frost yang sangat tahu pergerakan Gogonhi, ia pun seketika menangkisnya hanya dengan memunculkan sebuah tebing es. Gogonhi yang melihat tahanan tersebut, ia pun dengan sekuat tenaga berhasil untuk menghancurkan tebing yang dibuat oleh Frost. Dan saat Frost berhasil menghindari serangan tadi dari Gogonhi dengan cara melesat ke samping, tiba-tiba dirinya dikejutkan melihat Gogonhi yang sudah berada di depannya, hingga langsung mencoba untuk kembali melancarkan serangannya. Di sisi Frost yang mencoba menahan serangan pukulan dari Gogonhi, tiba-tiba dirinya seketika dibuat terpental dengan amat keras. Namun setelah Gogonhi menyerang Frost dengan sekuat tenaganya seperti tadi, tiba-tiba dirinya sangat dikejutkan setelah menyadari dengan batasan wadahnya yang tiba-tiba melemah dan tidak bisa lagi untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Frost yang melihat momen tersebut tentu membuatnya senang, kemudian kembali memberitahukannya mengenai wadah Gogonhi yang sudah mencapai ambang batas. Sungguh menyedihkan cahaya paling terang. Setelah mengatakan itu dan melihat kesempatan yang tak terduga, Frost pun langsung saja kembali bergerak dengan cara menghilang dan melesat ke arah depan Gogonhi hingga langsung melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan tusukan sampai menembus tubuh dari Gogonhi dengan begitu sadis. Gogonhi yang mendapatkan serangan kejutan seperti itu tentu bisa membuatnya merasakan kesakitan yang luar binasa. Hingga di momen tersebut, Frost kembali mengatakan, "Entah kapan kau akan bisa menemukan wadah barumu." Setahun 2 tahun sayangnya pada saat itu, tentara kami sudah berada di dunia ini. Frost juga memberitahukan mengenai dunia para manusia yang akan hancur sebelum kedatangan tentara mereka. Akan tetapi dengan tersenyum, Gogonhi tiba-tiba mencoba memegang tusukan es dari Frost kemudian berkata, "Menurutmu aku melawanmu begini tanpa alasan, sama halnya dengan kesalahan kami yang tidak menyadari kedatanganmu. Kalian juga melewatkan satu hal." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Frost dikejutkan saat dirinya melihat pancaran aura yang dikeluarkan oleh Gogonhi dan membuat serangan kejutan kepada dirinya yang berupa sebuah serangan sihir kekuatan yang membentuk sebuah bola api. Namun dengan Frost yang memiliki skill kecepatan, tentu berhasil menghindarinya. Dan hanya saja serangan tadi dari Gogonhi seketika membuat kaca dari ruangannya terpecahkan. Dengan Frost yang telah menyadari dan berhasil untuk menghindari serangan dadakan dari Gogonhi tadi, tentu langsung menanyakan, "Jangan bilang ini hal yang terlewat yang kau bicarakan." Gogonhi pun menjawab dengan sebuah senyuman, "Itu benar." Dan ternyata Gogonhi sudah mempersiapkan rencana strateginya yang mengenai serangannya tadi, hanyalah untuk memecahkan kaca ruangannya agar bisa terhubung ke dunia luar. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba keluarlah kemunculan sesosok bayangan serangga yang keluar dari badan Gogonhi dan mencoba untuk keluar dari ruangan mereka melalui pecahan kaca yang tadi dipecahkan. Melihat hal lucu seperti itu, tentu Frost dibuat tersenyum, kemudian kembali menanyakan, memang apa yang dilakukan satu tentara dari Afterik Mace Hitam? Akan tetapi setelah menyadari sesuatu yang ia ketahui, tiba-tiba dirinya terlihat sangat panik. Betapa paniknya Frost hingga melepaskan Gogonhi dan mencoba mengejar bayangan serangga tersebut. Saat Frost sudah hampir mendekati serangga bayangan dan sudah bersiap untuk melancarkan serangannya hingga langsung mencoba untuk menebasnya, tiba-tiba dirinya dikejutkan ketika penebasan pedangnya tertahan oleh Jinwo. Kemudian, Jinwo lanjutkan dengan memegang leher Frost hingga langsung menanyakan, "Siapa kau?" Namun dengan Frost yang terlihat kesakitan karena lehernya dicekik, tentu tidak bisa untuk menjawabnya. Akan tetapi setelah Jinwo memberikan Frost bernapas agar bisa menjawab pertanyaannya, tiba-tiba Frost langsung mengeluarkan sihir kekuatan es yang dikeluarkan dari mulutnya, hingga membuat sebuah gunung es sampai membuat Jinwo terangkat ke atas. Di sisi Jinwo yang menerima serangan kejutan tadi, dan salah satu tangannya sedang tertahan oleh sihir kekuatan es dari Frost, ia pun bisa mengetahui bahwa Frost adalah sang monark. Dan setelah Jinwo melepaskan salah satu tangannya yang tertahan, Frost pun membuka pembicaraannya
dengan memberitahukan kepada Jinwo mengenai kedatangannya bukanlah untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Kemudian, ia menunjukkan tangannya ke atas, lalu menanyakan, "Kau datang ke sini untuk menyelamatkan manusia itu, bukan?" Hingga di momen tersebut, dengan Gogonhi yang mencoba keluar dan sudah menampakkan dirinya melalui jendela yang terpecahkan, seketika membuat Jinwo sangat dikejutkan. Namun dengan Frost, ia mencoba mengancam Jinwo dengan cara menodongkan senjata panah esnya dan menyuruh Jinwo untuk memilih apakah Jinwo mau bertarung melawannya atau menyelamatkan ketua Gogonhi. Setelah memberikannya pilihan, Frost seketika langsung melancarkan serangan panah esnya menuju arah ketua Gogonhi. Melihat itu, sontak Jinwo pun langsung bertindak dengan menggunakan skill Ruler's Authority-nya. Namun, ia diberitahukan sistem mengenai kekuatan sihir, skill Authority-nya tidak mentiadakan. Menyadari hal tersebut, tentu membuatnya sangat panik, hingga langsung mencoba bergerak untuk menahan serangan panah yang dikeluarkan oleh Frost dengan menggunakan salah satu daggernya. Dan, setelah Jinwo melancarkan serangan daggernya, seketika panah dari Frost bisa menghindarinya. Seakan-akan panah tersebut seperti dikendalikan oleh Frost. Hingga di momen itu saat panah Frost akan hampir mendekati ketua Gogonhi, dengan cepatnya Jinwo sudah berada di depan Gogonhi hingga langsung menangkis serangan panah dari Frost. Betapa kuatnya tangkisan dari Jinwo sampai membuat sebuah letusan ke arah gedung lain dengan begitu besar. Tapi tiba-tiba Jinwo kembali terlihat sangat panik saat melihat kepergian Frost menggunakan gate yang ia buat sendiri. Melihat hal menyebalkan tersebut, Jinwo pun langsung kembali bertindak melancarkan serangannya dengan mengeluarkan ketiga item Dagger Rush yang diselimuti oleh sebuah sihir bayangan, hingga langsung memancarkannya ke arah Frost. Akan tetapi, dari ketiga item daggernya hanya ada satu dagger saja yang berhasil mengenainya. Dengan Frost yang mendapatkan serangannya, tentu merasakan kesakitan. Namun ia mencoba kembali memberitahukan dengan menjawab pertanyaan dari Jinwo mengenai dengan namanya adalah Ice Monarch. Bahkan, ia juga akan menantikan kedatangan Jinwo saat bayangannya akan bermunculan lagi. Kemudian, Frost juga menyuruh Jinwo untuk menjadikan ketua Gogonhi sebagai prajurit bayangannya, sebagai hadiah dari dirinya. Dan setelah melihat kepergian Frost, Jinwo pun langsung menghampiri ketua Gogonhi yang terlihat sangat parah hingga mengeluarkan darah yang begitu banyak. Hingga di momen itu, Jinwo sempat berpikir dengan kondisi Gogonhi separah itu, mustahil untuk ia pulihkan dengan healing potion-nya, dan kepanikan di dalam dirinya seketika langsung memanggil prajurit bayangannya yaitu Broom. Di sisi Beru yang terpanggil, saking cepatnya ia pun sudah tiba dan sudah berada di hadapan Jinwo hanya dalam beberapa detik saja. Kemudian, Jinwo langsung saja menyuruh Beru untuk menyelamatkan Gogonhi, dan ia tak peduli dengan apa yang akan terjadi. Namun setelah Beru mencoba menyelamatkan nyawa Gogonhi dengan sekuat tenaganya, tiba-tiba ia memberitahukan Jinwo bahwa dengan skill penyembuhannya tidak dapat bekerja sama sekali. Mendengar hal tak terduga dari Beru, seketika Jinwo berniat menyembuhkan Gogonhi dengan menggunakan Holy Water of Life terakhir yang ia miliki. Akan tetapi saat dirinya masih memikirkan hal tersebut, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Gogonhi, kemudian menyuruhnya untuk menyimpan saja. Lalu memberitahukan kepada Jinwo dengan lukanya yang tidak ada cara untuk disembuhkan dari serangan seperti itu. Aku juga berkesempatan untuk saling mengontak dengan makhluk tertinggi, rencana dan sisa-sisa pertarungan antara kita dengan mereka. Setelah memberitahukan Jinwo, tiba-tiba Jinwo dibuat sangat panik melihat Gogonhi yang semakin melemas. Namun ia kembali mengeluarkan perkataan terakhirnya dengan sebuah tangisan dan memohon kepada Jinwo untuk selalu berdiri di pihak manusia. Bahkan ia juga memberitahukan mengenai dirinya yang ingin sekali bertarung dengan pemuda seperti Jinwo. Namun baginya sungguh mustahil melakukannya dengan tubuhnya seperti itu dan sudah mempercayakan Jinwo yang akan menggantikan dirinya. Jantungku berdetak puluhan ribu kali. Kusadar kalau waktuku sudah akan tiba. Meski begitu, alasanku tidak memilih berhenti. Mungkin karena aku harus bertemu denganmu. Aku sungguh bersyukur. Terima kasih. Hingga kematian dari ketua asosiasi Hunter Korea, yaitu Gogonhi, merubah menjadi selisih bergantinya angin dingin dan hujan musim gugur. Koran dipenuhi berita besar mengejutkan. Mayat Hunter Nasional Brazil Jonas ditemukan di dekat sungai. Ketua asosiasi Hunter Korea meninggal secara menggenaskan dengan dada tertusuk
dan berita tentang kepulangan Sung Jin-woo ke Korea. Dunia dilanda dengan kepanikan setelah mendengar berita kematian mereka disiarkan satu persatu. Siaran di seluruh dunia membahas kematian para hunter, dan bahkan Biro Hunter Amerika memberikan pernyataan terkait kejadian ini. Orang biasa dilindungi oleh hunter. Terus, siapa yang melindungi hunter? Kematian hunter kelas atas dunia. Itu tingkat ketakutan yang berbeda dari biasanya. Dan setelah pemakaman ketua asosiasi Gogonhi masih berlanjut, terlihat dengan adanya ketua Wo Jin-chul yang sangat sedih dan tak percaya dengan momen yang sedang ia hadapi sekarang, kemudian berkata, "Bahkan di hari sebelumnya, dia ingin mendengar ceritaku waktu tinggal di Amerika. Dia memintaku untuk cepat-cepat pulang, dan sekarang..." Di sisi Jin-woo yang mendengar hal menyedihkan dari Wo Jin-chul, tentu dirinya kembali merasakan hawa kesedihan. Hingga kesedihan yang telah ia keluarkan seketika memberitahukan Wo Jin-chul bahwa dengan dirinya yang bersumpah untuk mencabut nyawa monster-monster yang telah membunuh ketua Gogonhi. Dan setelah mengatakan itu, ia pun menyuruh Wo Jin-chul untuk mengumpulkan para reporter. Setelah kematian ketua Gogonhi bahkan dalam situasi yang padat, reporter berdatangan untuk melakukan konferensi pers yang diberitahukan oleh Jin-woo. Kelompok monster dengan kecerdasan tinggi sedang mengincar hunter dunia kelas atas. Mereka jauh lebih kuat dari hunter di luaran sana dan tidak peduli cara membunuh. Dan dengan salah satu reporter yang mendengar itu, sontak langsung menanyakan, "Apa maksudmu monster yang membunuh ketua Gogonhi?" Dari salah satu dari mereka, Jin-woo pun menjawab, mereka sangat hebat dalam menyegel ruang dan mengurung mangsanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa menjadi mangsa monster ini, sangat disarankan kalau tetap bersama kawan yang bersedia melindungi kalian. Tapi, jika mereka yang tidak memiliki kawan seperti yang dikatakan Jin-woo tadi, ia menyuruh mereka untuk menghubunginya melalui Asosiasi Hunter Korea. Scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya sebuah gua yang dimana tempat para monark sedang berkumpul. Di momen ini Frost Monarch memberitahukan informasi mengenai Shadow Monarch lain, yaitu Jin-woo sudah muncul di permukaan. Bukan hanya itu, Frost juga kembali memberitahukan informasi kepada mereka mengenai Jin-woo yang memancarkan ancaman yang lebih besar untuk mereka. Dan baginya Jin-woo sangatlah berbahaya dari pecahan cahaya paling terang. Setelah memberikan informasi tersebut, Frost pun berniat melawan Jin-woo dan meminta bantuan kepada mereka agar bisa membantunya. Namun, dengan tarnak seketika dirinya menolak ajakan Frost, karena dari yang ia tahu Jin-woo adalah sesosok monark yang bisa mengendalikan jiwa kematian dan dikenal sebagai monark terbaik di antara 9 monark. Lalu memberitahukan kepada mereka bahwa dengan bertarung melawan monark seperti Jin-woo, sama halnya seperti mereka yang akan mengantar nyawanya dan menyuruh mereka untuk menunggu kedatangan Destruction Monarch. Mendengar itu, Frost pun kembali berkata, "Kita sekarang memang dalam pelarian, tapi tetap saja seorang monark." Lalu Frost kembali memberitahukan kepada mereka bahwa sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk membereskan Jin-woo, selagi Jin-woo adalah seorang manusia. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 3, episode 25 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.